Pak Stefanus atau Pak Nandang yang akan mempresentasikan penelitian pada siang hari ini? Saya Ibu, Pak, saya Ibu. Oke, baik Pak Stefanus, untuk waktu dan tempat kami persilahkan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Masih Ibu. Sebentar. Saya mohon izin Ibu, PPT-nya sudah terlihat. Sudah Pak, silakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Ibu Emi untuk waktunya dan rekan-rekan dosen. Eh, untuk penelitian yang kita ambil, ini judulnya adalah perancangan sistem jasa di Salon Joni Andrean. Dan berbasis web dengan metode extreme programming. Adapun untuk ketuanya Pak Nanda Syarif Detullah, Pak Rengga Erlangga, dan saya sendiri. Latar belakangnya itu pada saat ini sistem transaksi di Salon Joni Andrean masih mengalami masalah. Cara penyimpanan data, pengelolaan laporan penjualan, serta perawatan masih belum efisien. Proses pembuatan laporan harian khususnya masih membutuhkan waktu yang cukup lama karena masih menggunakan alat bantu, kalkulator, dan pencatatan penjualannya masih secara tertulis atau manual. Untuk rumusan masalahnya, ada kita ambil tiga. Itu bagaimana agar dapat mempermudah proses pembuatan laporan dengan cepat oleh aplikasi. Yang kedua, bagaimana merancang sistem aplikasi berbasis web terkait data stok barang dengan mudah. Dan untuk tiga, bagaimana cara merancang sistem jasa yang dengan ini dapat membantu proses laporan tidak terlambat. Untuk tujuan penelitiannya, eh, merancang aplikasi pengelolaan jasa untuk pengelolaan data-data yang berkaitan dengan transaksi pada salon John Andrean agar dapat terkelola dengan baik. Yang keduanya, merancang aplikasi pengelolaan jasa yang dapat digunakan oleh pegawai sehingga pegawai yang membutuhkan data-data dalam kurun waktu yang mendesak tidak akan kesulitan, bahkan data yang dihasilkan akan cepat dan akurat. Untuk yang ketiga, mengembangkan usaha dan meningkatkan penghasilan serta memudah karyawan bertransaksi. Untuk manfaatnya bagi peneliti sendiri adalah sebagai wajib menteri dalam perguruan tinggi, dan ini bisa menjadi bagian penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi serta berkontribusi pada pemecahan masalah di masyarakat. Untuk bagi perusahaan sendiri, sistem ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam transaksi penjualan, pembuatan laporan dengan cepat dan akurat, serta dapat diakses secara real time. Ini tahapan-tahapan penelitian yang kami lakukan: studi lapangan dan pengumpulan data. Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pihak Peta Harmoni Mitra Jaya untuk mengumpulkan data serta informasi terkait alur bisnis perusahaan serta permasalahan yang ada di dalamnya. Yang kedua, studi literatur dan pengumpulan referensi, mencari dan mengutip jurnal terdahulu sebagai landasan atau dasar dari sebuah penelitian. Pemodelan fungsional, melakukan pengembangan penggambaran secara garis besar terkait alur bisnis sistem yang akan dibangun. Yang keempatnya, perancangan dan pembangunan sistem, merupakan proses perancangan basis data dan sistem yang akan dibuat. Kelimanya, pengujian dan implementasi sistem. Setelah sistem selesai, dilakukan pengujian, kita menggunakan metode black box sebelum akhirnya sistem akan digunakan. Yang terakhir adalah laporan akhir penelitiannya. Ini pelaksanaan kegiatannya, ada 9 untuk persiapan penelitian, perencanaan, perizinan, perencanaan desain, penyusunan proposal, implementasi, penyusunan laporan, revisi, dan upload penelitian. Ini kita menggunakan metode extreme programming untuk membangun sistemnya. Ini terlihat bagan-bagannya. Kita merancangkan planningnya apa saja, terus kita mendapatkan inputan dari ini story card. Story card ini seperti apa ya namanya, eh, masalah-masalah apa yang berjalan di sekarang. Nah, ini untuk task card-nya ini kita pecah-pecah dari storyline, kita pecah menjadi eh, bahan kerjaan lah bisa dibilang dari untuk tim. Sudah itu masuk ke fase designing, kita menggunakan sistem simple design. Orientasinya ambil yang paling simpel, solusi yang paling simpel seperti itu.
Sudah itu masuk ke fase coding. Pengkodingan, kita kita kebutuhannya apa, kita jalankan, masuk ke tes, setelah itu masuk ke tes. Untuk testing lebih menekankan apa yang sudah dibuat berjalan dengan baik. Itu untuk pada refactoring itu maksudnya adalah dengan kita mengerjakan berulang agar codingnya lebih sempurna lah seperti itu. Sesudah lulus testing, kita masuk ke produk increment. Increment itulah ininya produknya. Nah, dari bahan produk ini, yang produk yang sudah jadi, yang apa yang sudah kita desain, ini bisa jadi bahan planning lagi untuk uh, ada masalahnya seperti apa, seperti itu. Nah, ini untuk hasil pembahasannya, use case-nya baru seperti ini. Kantor admin bisa melakukan master penginputan, master produk, master jasanya, dan master penjualan. Seperti itu. Ini contoh-contoh hasilnya, hasil antarmuka untuk login, dan ini untuk master-masternya, dashboard admin, halaman pegawai, untuk input pegawai, input produknya, dan usernya, dan ini untuk pelaporannya, halaman penjualan dan halaman input penjualan. Seperti itu. Untuk kesimpulannya, dengan adanya perancangan sistem jasa berbasis web pada sistem Joni Andrean dapat mempermudah proses pembuatan laporan dengan cepat dan akurat. Dengan menggunakan sistem berbasis web ini, maka mempermudah pengiriman laporan agar tidak terjadi keterlambatan saat pengiriman laporan. Dengan sistem ini juga, maka mempermudah kasir dalam terkait data stok barang yang ada. Saran untuk sarannya dari kami, tampilan sistem yang dibuat masih terlihat sederhana. Diharapkan nanti untuk penelitian selanjutnya, sistem dirancang dibuat agar dapat menghasilkan tampilan yang lebih menarik dan inovatif. Pembuatan aplikasi web ini diharapkan lebih dikembangkan kemudahan dalam kita menekankan dalam pembayaran, misalnya dengan menggunakan kartu kredit atau kris pada peneliti di masa depan. Itu saja Ibu untuk pemaparannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Stefanus yang sudah mempresentasikan hasil penelitian Bapak dan tim. Untuk keterkaitan dengan mata kuliahnya apa, Pak? Basis data Ibu, basis data dan web. Kebetulan kita menggunakan masih natif, jadi web 2 Ibu. Seperti itu, karena kita create project aplikasi juga seperti itu. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi dinyatakan untuk hasil penelitian Bapak dan tim diterima di Prodi SI. Silakan selanjutnya mengupload video Bapak di Sintias ya, Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik. Terima kasih untuk